Kenapa sih kau? Seingat aku bos nggak ada pernah ngasih pekerjaan rumah. Ini memang bukan pekerjaan kantor, tapi bisnis sampinganku. Bayangin, modalnya kecil, kerjanya ringan, untungnya gede. Bukan main kan? Bisnis apa itu? Aku mau bikin bisnis kacang rebus. Hah? Udah, jangan ngeledek, jangan ngeremehin. Sekarang lu hitung, ya, gua kasih ini hitungannya. Kalau penduduk Jakarta 10 juta sekarang ini, 10%-nya aja dia suka ngemil. Coba bayangin, 10% dari 10 juta, 1 juta. Kalau untungnya 100 rupiah saja, coba bayangin, 100 juta ada di kantong gue. Iya kalau hitungannya macam itu, semua orang bakalan jadi pedagang kacang, Don. Bener mas, buktinya tukang kacang rebus yang lewat depan rumah kita itu gak kaya-kaya, masih gitu-gitu aja dorong gerobak. Kalau mereka itu mismanagement, kalau aku pasti untung. Kenapa? Aku pakai pembukaan yang rapi, dan aku jalanin sendiri. Begitu. Kadang kita nonton warkop itu ketawa. Tanpa sadar, sebenarnya lagi nonton simulasi kehidupan sehari-hari. 3 orang, 3 kepribadian, satu kekacauan yang anehnya kok mirip hidup kita. Kalau Dono, Kasino, dan Indro hidup di zaman sekarang, bukan cuma filmnya yang rame, grup WhatsApp mereka aja udah bikin mute satu kantor. Banyak orang mikir, warkop mah lucu-lucuan doang. Padahal kalau diperhatiin, ini tuh komedi karakter, bukan slapstick kosong. Setiap tokohnya jelas, konsisten, dan nyebelin dengan caranya masing-masing. Makanya kita ketawa, karena tanpa sadar, kita kenal orang-orang kayak mereka di dunia nyata. Dan hari ini, kita bedah pelan-pelan. Kita mulai dari Dono. Dono itu tipikal orang yang kalau ngomong, nadanya yakin. Kalimatnya panjang, istilahnya ribet, tapi isinya setengah paham. Dono bukan orang bodoh, tapi dia punya satu penyakit, kepedean tanpa validasi. Sedikit baca, langsung rasa ahli. Sedikit tahu, langsung pengen ngajarin. Dan yang paling bahaya, kalau Dono bilang, tenang, gue tahu caranya. Karena biasanya itu awal dari kekacauan. Masalah kecil, selesai harusnya 5 menit. Masuk Dono, jadi 1 jam. Dan lucunya, waktu solusinya gagal, Dono masih punya energi buat ngebela diri. Bukan minta maaf, tapi sebenarnya konsep gue bener, cuma prakteknya aja yang salah. Di dunia nyata, Dono itu ada di mana-mana. Di kantor, di kampus, di tongkrongan. Orang yang selalu mau jadi yang paling ngerti, padahal yang paling bikin repot. Dan warkop bikin Dono lucu, karena Dono itu kita, versi dilebihin. Sekarang Kasino. Kalau Dono sok pintar, Kasino itu sok tahu tapi lewat omongan. Kasino nggak bisa diam. Kalau suasana hening, dia anggap itu masalah. Belum ditanya sudah jawab. Belum paham sudah nyela. Belum mikir sudah ngomong. Dan anehnya, dia jarang kelihatan bersalah. Karena kalau salah, dia selamatkan pakai candaan. Kalau ditegur, dibalas pakai jokes. Kalau suasana panas, dia lempar humor. Bukan buat nyelesain, tapi buat kabur. Kasino itu tipe orang yang kalau rapat, isinya interupsi. Kalau diskusi, isinya monolog. Kalau debat, isinya suara doang. Tapi justru Kasino inilah yang bikin suasana hidup. Tanpa dia, semua kaku. Masalahnya, dengan dia, semua jadi ribut. Kasino adalah bukti bahwa mulut bisa jadi senjata kalau otaknya nggak ikut rapat. Dan sekarang, kita ke Indro. Indro itu niatnya selalu bener. Datangnya buat bantu, ikut buat nemenin, masuk buat nyelamatin. Tapi entah kenapa, yang kena getah dia. Indro bukan yang paling ribet, bukan yang paling berisik, bukan yang paling sok tahu, tapi selalu jadi korban. Salah Dono, Indro yang diseret. Mulut Kasino, Indro yang ke bawah. Rencana gagal, Indro yang dimarahin. Indro itu simbol satu hal penting. Orang baik tanpa batas akan habis pelan-pelan. Di dunia nyata, Indro itu temen yang selalu mau nolong, selalu mau ngalah, selalu mikir, ya udahlah. Sampai suatu hari, dia capek. Dan warkop bikin Indro lucu karena penderitaannya familiar. Sekarang kita gabungin. Dono, ide setengah matang. Kasino, provokasi nonstop. Indro, penampung masalah. Hasilnya, kekacauan berantai. Satu bikin rencana, satu ribut, satu beresin. Ulang. Terus,
tanpa belajar. Dan lucunya, mereka nggak pernah bubar. Karena meskipun ribut, meskipun gagal, mereka tetap bareng. Itu yang bikin Warkop beda. Bukan cuma soal lucu, tapi soal pertemanan yang absurd tapi nyata. Karena di balik kekacauan itu, ada penerimaan. Dono diterima dengan kepedeannya. Kasino diterima dengan bacotnya. Indro diterima dengan kepasrahannya. Dan kita ketawa karena sadar, kita pernah jadi Dono, pernah punya teman kayak Kasino, dan sering jadi Indro. Warkop ngajarin satu hal tanpa ceramah. Hidup itu ribet, tapi kalau dijalanin bareng, bisa ditertawakan. Coba bayangin mereka hidup sekarang. Dono, paling rajin share artikel, tapi judul doang yang dibaca. Kasino, admin grup WhatsApp, isinya voice note panjang, isinya ngelantur. Indro, yang ngerangkum chat, terus disuruh jelasin ke bos. Dan tetap kacau. Warkop DKI bukan soal mulucuan murahan, tapi soal manusia dengan segala kurangnya. Tentang ego, tentang kebiasaan, tentang salah paham yang berulang. Dan mungkin alasan Warkop bertahan lintas generasi adalah satu. Karena di dunia yang makin ribet, kita butuh ketawa tanpa harus sok pesempurna. Karena kadang, hidup memang berantakan. Dan gak apa-apa, selama masih bisa ditertawakan.